Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak soleh-soleha, hari ini kita akan belajar mengenai air dan angin sebagai sumber energi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang matahari dan makanan merupakan sumber energi, sekarang kita lanjutkan dengan air dan angin ya. Nah, di sini air merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Selain itu juga air adalah sebagai sumber energi listrik. Nah, jadi air ini sangat bermanfaat ya anak soleh-soleha. Bukan hanya merupakan sumber energi bagi tubuh manusia, tetapi air juga dapat sebagai sumber energi listrik. Nah, bagaimanakah cara menghasilkan listrik dengan menggunakan air? Berikut adalah cara-caranya. Cara yang pertama-tama airnya akan ditampung dalam sebuah bendungan atau waduk. Nah, jadi airnya ini ditampung dulu. Kemudian air dari dalam bendungan atau waduk tadi akan dialirkan. Selanjutnya, aliran airnya akan memiliki kekuatan yang disebut dengan energi kinetik. Nah, dari ditampung di bendungan atau waduk, kemudian air dari bendungan atau waduk itu dialirkan sehingga memiliki kekuatan, dan kekuatan itu disebut energi kinetik. Nah, kemudian dari energi kinetik tadi, aliran air akan menggerakkan kincir atau turbin. Kemudian kincir air akan menggerakkan generator listrik. Nah, dari situlah akan terjadinya energi listrik. Di sini ada gambar kincir air. Nah, ini ada ya di buku tema 6-nya juga ada gambar kincir airnya itu di halaman 27, boleh dilihat ya nanti. Kemudian kita sambung ke angin atau udara. Nah, di dalam udara terdapat oksigen, dan oksigen ini sangat penting bagi kehidupan manusia karena saat bernafas manusia itu menghirup oksigen. Jadi gimana kalau tidak ada oksigen? Tentunya manusia tidak dapat bernafas. Nah, selain itu, angin juga sebagai sumber energi bagi tubuh. Udara juga dimanfaatkan untuk menghasilkan sumber energi listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Nah, jadi anak soleh-soleha, yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sumber energi itu bukan hanya matahari dan air saja, tetapi angin juga dapat menghasilkan sumber energi. Nah, sumber energi ini disebut dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, ini adalah gambar dari kincir angin. Kalau tadi kincir air, sekarang kincir angin ya. Boleh dilihat di halaman 30. Nah, itu adalah gambar dari kincir angin. Nah, sekarang anak soleh-soleha boleh ambil buku tulisnya dan pena ya. Nah, ini ada 3, PLTS, PLTA, dan PLTB. Ini silakan anak soleh-soleha tulis di buku tulisnya masing-masing. Boleh di stop dulu videonya, dan anak soleh-soleha boleh menulis terlebih dahulu. PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini sumbernya. Tenaga surya ini bersumber dari matahari, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Kemudian PLTA. Nah, ini kepanjangan dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Tentunya bersumber dari air. Dan yang terakhir ini ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Sumbernya itu dari angin. Boleh ditulis di buku tulisnya. Nanti yang ini juga difotoin ke Bunda ya, dan dikirim ke WA Bunda. Nah, ini adalah rangkuman. Rangkuman ini boleh anak soleh-soleha perhatikan karena nanti di latihannya ini
rangkumannya akan berguna untuk menjawab soal-soal di latihan nanti. Di sini Bunda bacakan rangkuman-rangkumannya ya. Ada 7 poin di sini. Yang pertama, saat bernafas kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian yang kedua, udara yang bergerak itu disebut angin atau bayu. Yang ketiga, energi kinetik. Yang tadi ya, energi kinetik adalah energi yang dihasilkan dari gerak. Jadi, dalam suatu gerak itu akan menghasilkan energi. Nah, energi itu disebut dengan energi kinetik. Kemudian, yang keempat, energi kinetik pada air dan angin dapat menggerakkan kincir dan generator. Nah, jadi energi kinetik ini bukan hanya terdapat pada air saja, tetapi pada angin juga ada yang namanya energi kinetik. Nah, energi ini dapat menggerakkan kincir. Tadi sudah kita lihat sama-sama ya, kincir itu ada yang kincir air, ada juga kincir angin. Bentuknya tentu berbeda ya. Nah, kemudian energi kinetik ini setelah dapat menggerakkan kincir air dan juga dapat menggerakkan generator. Nah, yang selanjutnya, gerak air dapat menghasilkan energi. Bukan hanya gerak air saja, tetapi gerak angin juga dapat menghasilkan energi. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu kincir air dapat menggerakkan generator yang akan membangkitkan energi listrik. Jadi, step-stepnya itu dari energi gerak yang akan menghasilkan energi kinetik, kemudian energi kinetik itu juga akan menggerakkan gerak, dan gerak itu menggerakkan kincir air. Jadi energi kinetik ini menggerakkan kincir air atau kincir angin. Nah, dari kincirnya akan menggerakkan generator. Nah, generator ini yang akan membangkitkan energi listrik. Sampai sini paham ya? Ini adalah 7 poin dari rangkuman materi kita hari ini. Kemudian, ini adalah tugas untuk anak soleh-soleha. Boleh dibuka bukunya halaman 31. Nah, di sini anak soleh-soleha akan melengkapi kata-kata yang rumpang mengenai sumber energi. Boleh diperhatikan itu ada daftar kata. Nah, daftar kata ini ada 5. Ada sumber, ada energi, ada kinetik, ada generator, dan oksigen. Dari kelima daftar kata ini, anak soleh-soleha harus mencocokkan daftar kata untuk melengkapi kalimat-kalimat di bawahnya. Di sana ada 5 kalimat juga ya. Jadi, anak soleh-soleha boleh melengkapi kalimatnya itu dengan daftar kata yang sudah disediakan. Sampai di sini anak soleh-soleha paham ya mengenai sumber energi dari air dan angin. Nah, nanti tugasnya ini boleh anak soleh-soleha foto juga bersamaan dengan ini tadi. Nah, bersama ini tadi juga difoto dan dikirim ke Bunda. Baiklah anak soleh-soleha, inilah materi kita pada hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.